Sampean wis ngerti carane cek rezeki sampean melimpah-limpah. Carane ojo ndolek dunya ndolek akhirat. Carane ojo ndolek duit ndolek Gusti Allah. Lho, ketoke kualik tapi wis lakonono. Wis kono kon ndolek Gusti Allah kono. Wis kono sembayang sing apik nyambut gawe sing sregep tapi dengan niat untuk mencari Allah, tapi ojo lali. Ojo lali ndolek pangan kayak anak bojomu. Jadi ngerti primer sekunder, wajib sunnah. Jadi yang primer yang utama itu Allah apa dunia? Nah kalau niatmu memprimerkan Allah, duniamu gampang. Wis tak praktek no. Saya selama ini penggaweanku apa? Kok wani rabi musuh Novia kalau menjengi kok kendel-kendele iki lho. Iso nukokno mobil ta, iso nukokno mata lah nek teorine gak iso aku. Gak iso nyambut gawe gak jelas. Gitu loh. Tapi aku mensyukuri Allah memberi dan saya memang semua untuk mencari Allah. Allah yang tanggung jawab kepada saya. Termasuk Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini setahu saya grup musik yang paling awet di seluruh dunia. Dan yang paling tidak pernah berhenti manggung. Sekarang yang ini sekarang ini ke 3.670 berapa? 77. Gurung aku loh. Ku cek Kiai Kanjeng loh. Nek aku wis gak iso dihitung. Oh, aku wis gak iso dihitung akeh. Maksud saya, teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng itu dunganya cuma begini. Allah kita itu cuma diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Tanya mereka gitu tok pikirannya. Saya kesini ini Allah yang memperjalankan. Yang nyuruh saya bikin lagu itu Allah. Yang nyuruh saya nuduk gamelan itu Allah. Maka Allah tanggung jawab. Nek kon dikon gawe gedhuk karo Gusti Allah nekakno wong sing tuku gedhuk ya ta gak? Karena Allah sangat bertanggung jawab. Demikian juga Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng tidak punya sponsor, tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Keluar negeri kita ke sekian puluh negara. Dan sangat banyak kota-kota kita pekewuh kalau mau pakai uang negara. Kita tidak mau pakai APBN, kita tidak mau dibiayai oleh pejabat. Aku golek dhewe. Mbuh ya apa carane? Sehingga kalau kita keluar negeri, ada undangan, pertanyaan saya kepada Kiai Kanjeng adalah siapa yang siap tidak berangkat? Ngacung kabeh, sip, aman wis. Jadi gak situ gak masalah. Terus Gusti Allah ngene, saknone arek iko. Wis jelas oleh kesempatan luar negeri kok pengumuman siapa yang siap tidak berangkat. Di mana-mana kan pertanyaannya seharusnya terbalik. Siapa yang siap berangkat tanggal sekian sampai tanggal sekian ke Maroko sama Turki misalnya. Siap, ngono to. Ya nek situ. Nah, mending tak balik. Sing siap gak berangkat sapa? Ikhlas, gak situ. Kabeh ikhlas. Akhirnya Gusti Allah gak tega. Sono wong teko, cak jari kate nang Turki. Iya rek gak situ. Apa? Yo kurang tikete. Kurangnya jane gak ono. Cuman kan pekewo rek ngomong kurang ya. Ngomong gak ono ya. Golek kaya wong njaluk kurang wis gak apa-apa gak sida wis. Kurang piro? Wis tak sumbang 5 cak. Tak biayai 5 tiket. Ngono. Tuh, ya alhamdulillah kok muga-muga iso pas wayahe ngono aku. Terus mari ngobrol, terus mari ngono 10 menit. Wis gak apa-apa 10. Ngobrol meneh. Wis ngene wis kabeh. Akhirnya berangkat. Jadi Kiai Kanjeng itu kemana-mana diundang oleh orang yang bersyukur, bener enggak? Bukan kate nanggap. Iki duduk tanggapan. Tapi orangnya bersyukur duwe hajat sing apik, seneng atine karena ada 3 macam rizki. 1 rizki transaksi, yang 2 rizki orang butuh, orang terpaksa, nomor 3 rizki rasa syukur. Yang rizki transaksi itu kon dodol iki tuku iku lak ngono. Orang yang beli pasti ingin regane murah. Wong sing dodol mesti kepingin regane larang. Iku mesti gelut. Aslinya gak ikhlas aslinya. Ya kepeksa siapa meneh jan regane saunu. Kan gitu. Makanya ketika saya harus ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, kemana, terus ditanya, Cak, bisaroe piro? Bisaroe iku apa?
Isyara kapane munawaroh ngono aku. Tarifnya lho, tarif apa sepur lah gitu ngono. Jadi kita tidak pernah minta, saya terutama itu tidak pernah mau pasang tarif. Soalnya tak pasang temen larang temen aku. Piro duitmu piro? Larang aku iki ya Allah aku karo Gusti Allah iki anggere aku njaluk dikai. Iki kono arek takon soal Nabi Adam sunat aga. Ya napa niki? Aku takon wingi ndek ndi ya sing Bondowoso ana lho wong takon niku. Cak, Nabi Adam sunat ta mboten? Ya apa coba? Aku jawab langsung sunat. Ngono ae aku. Wong aku ndelok dhewe ngono ae aku. Kon ku ya gendeng takon Nabi Adam sunat tak gak ya gendeng ta. Tapi itu bisa Anda logikakan, insya Allah pasti sunat. Karena Allah tidak mungkin menciptakan Adam dalam keadaan tidak sehat. Maka Allah menciptakan Adam langsung sudah dalam posisi sunat. Bener tak gak? Jadi logikanya pasti sunat. Bahwa bener tak gak, lah kon gendeng tak aku dikon nyelidiki. Kirim tim riset dari UNER, Unbrang ya apa? Ya gak mungkin Anda bisa mengetahui kebenaran materialnya, ya gak mungkin. Upama kepodokan Nabi Adam apa terus nyun sewu sedelet. Ya gak iso, niku ya gendeng kan niku. Ngono kok digegelut, ngono kok dipertengkarkan. Tidak ada kebenaran material. Seperti saya mengatakan, Abu Thalib muslim atau bukan? Semua menganggap Abu Thalib tidak masuk Islam. Menurut kon kok roh? Kon kenal lah. Tonggomu lah. Kok roh ta kon? Kon tau numpak sepur bareng tanang Semarang. Kon ro ta nek aku iki wong Islam temenan. Nek aku ngapusi ya apa? Kalau sekedar mulut saya mudah menipu orang lain. Tapi fakta saya muslim adalah di dalam hati saya. Di dalam pikiran saya. Syahadat saya itu bukan di mulut saya. Nek asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah beo ya iso. Kan begitu? Ah ngerti ya rek ya. Jadi pokoknya sama Allah itu sing mesra ya. Sing mesra, sing manja. Wis kadung janjeni bojo kate turono motor nyar. Bareng wis wayahe gak iso-iso. Manja kok gitu kula kadung janji niku lho napa. Mumpun disin-isin ta kula. Kula lak isin kali bojo kula niku lho. Bojo kula apik temen kali kula mosok. Terus ya napa niku mboten saged tumbas niku lak isin kula ya Allah jangan engkau permalukan hambamu ini. Ngono ta. Terus ya Allah, apa engkau tega? Oh no, ya gitu akhirnya dikei. Lo aku ngono deh, aku nang Gusti manja. Jadi Mbak Via ini njaluk apa tak tukokno kabeh, sapa wis. Lo temenan. Dan gak tau entek, selalu ada. Allah kok Gusti Allah dilawan. Selalu ono. Waliullah Imam Lapeo di Mandar di Pambusuan dari Makassar kira-kira 350 km. Dibikinkan masjid oleh masyarakat. Begitu dia memulai jadi imam di situ, ternyata masjid itu utang wakai genteng, utang semen, utang. Ki opo gawe masjid utang tok iki. Akhirnya ketika dia sendirian mau sholat duhur karena orang pada bekerja, datang rombongan Cina-Cina. Imam, ini sudah lama ini harus dibayar ini nggak bisa dagang kita kalau nggak dibayar. Pokoknya ditagih, genteng saini, semen saini, kayu saini ditagih. Imam Lapio nesu, jangan main-main kau sama Allah, dibayar nanti kau. Allah kok ditagih, pasti dibayar, Allah maha kaya. Ngono, nekat dek ngomong ngono. Terus dia mlebu masjid, terus sembahyang, ya Allah, bayar utangmu. Masjidnya tak siapa? Masjid adalah rumah. Siapa sing duwe masjid? Sing kudu bayar? Loh bener tak gak logikanya? Ya Allah bayar hutangmu. Aku yang hanya menjaga aja malu. Masa engkau tidak malu? Ya, logis tak gak rek? Kira-kira Allah seneng gak hatinya digitukan? Kira-kira? Masa benci, ngono dibenci. Katakanlah kalau gak seneng tapi ya gak benci lah ya. Kita kan rasional. Ya Allah,
Aku malu. Aku sekedar penjaga masjidmu. Tapi engkau yang punya ya Allah. Dan ternyata masih punya hutang banyak. Ya Allah, bayar ya Allah, bayar. Bayar. Wes, gurung sampai wari wiritane ono wang rombongan. Imam, mana imam ini? Gitu. Ternyata ono dayoh arek nom-nom. Hipmi, pengusaha muda. Begitu Imam Labu keluar masjid habis sholat zuhur tadi terus, Imam, sudah punya masjid gak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen bersedekah. Kenapa gak bilang? Sekarang sudah jadi begini, kita bisa bantu apa ini? Terus Imam, itu bayar Cina itu bayar, itu Cina. Ngono dek. Wah asik sama Allah itu mesranya luar biasa. Percaya ya? Percaya wis to kon atimu ku sing mesra karo Allah, sing mesra. Mesra itu pasti dasarnya cinta gitu ya. Itu, oke. Iki cek kuat pirang menit meneh. Saiki jam piro? Ya Allah, sudah jam 12 lebih toh. Oke kalau gitu apa ngene tak kei lagu loro wis ya, berakhir ya. Lagu loro apa? Yes, nek ngono selawatan karo aku. Selawatan temenan ya. Ya napa niki dulur Muhammadiyah bareng selawatan. Ayo, yes. Ngono era top tenan. Makanya di Jogja kami membuat forum tim yang namanya Nahdlatul Muhammadiyin. Yang dipimpin oleh 2 orang kiai, yaitu Kiai NO 1, Kiai Muhammadiyah 1, bareng-bareng keliling desa. Nek ono wong khilafiyah, wong gelut, wong kerengan, wong benci membenci, mereka yang mengurusinya. Karena kita itu ingin umat Islam itu menjadi satu. Islam itu hanya satu, yaitu Islamnya Rasulullah. Ada yang bernama Muhammadiyah, ada yang bernama NO, tapi sama-sama Islamnya Rasulullah. Ya, bener tak gak rek? Nek anti Syiah itu bener. Sing salah anta Syiah. Sebab Syiah itu mu'annas, bukan mudzakkar. Nek mudzakkar jenis kelamin laki itu anta Syiah. Nek jenis kelamin perempuan anti Syiah lah, jenenge Syiah lak wedok. Asline iku Nasyiah. Terus disingkat Syiah. Mulane bener nek anti Syiah berarti engkau Syiah. Wes itu fatwaku ngono iku. Wong kok gelut ae. Kon iku diadu domba, ojo gelem ya ta? Ayo kita bertauhid semua dan doakan semua orang di dunia ini bertauhid kepada Allah. Itu ya teman sekalian. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2015. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah, Mbah Nun mengawali dengan bertanya kepada para jamaah begini.
Anda sudah ngerti agar rezeki Anda melimpah-limpah? Serentak jamaah menjawab, belum. Mbah Nun melanjutkan dengan memberitahu bahwa caranya adalah jangan cari dunia, tapi carilah akhirat. Caranya jangan cari uang, tapi carilah Allah. Selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa seolah-olah itu terbalik, tapi sudahlah, lakukan saja. Poin selanjutnya, Mbah Nun perlahan-lahan menjelaskannya. Anda tahu kan primer dan sekunder? Nah, kalau Anda memprimerkan Allah, maka duniamu pasti akan mudah. Mbah Nun pun kembali menawarkan kepada para jamaah begini. Jika Anda tidak percaya, silahkan praktekkan saja sendiri. Poin selanjutnya, Mbah Nun memberikan contoh-contohnya. Yang pertama, Mbah Nun mencontohkan diri beliau sendiri. Beliau bercerita bahwa jika dihitung dengan teori dunia, maka tidak bisa dirumuskan beliau menikahi Ibu Novia Kolopaking. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ibu Novia Kolopaking adalah seorang artis yang sangat terkenal jauh sebelum zaman digital seperti saat ini. Beliau adalah penyanyi masyhur yang dianugerahi suara indah. Bahkan kala itu hampir semua lagu Bu Novia Kolopaking viral jauh sebelum media semasif sekarang ini. Tidak hanya bisa menyanyi, bahkan beliau pun mahir dalam berakting. Dan rasa-rasanya sukar jika ada yang tidak mengenal sinetron Keluarga Cemara. Jadi pada intinya Mbah Nun bercerita bahwa kok berani-beraninya menikahi Mbak Novia kala itu. Padahal menurut Mbah Nun, kalau teorinya aslinya tidak mungkin. Bagaimana tidak? Mbah Nun bercerita bahwa kerjaan beliau tidak jelas. Beliau pun tidak punya apa-apa. Namun menurut Mbah Nun, mungkin karena beliau selalu mensyukuri apapun saja yang diberikan oleh Allah. Dan karena memang apapun saja semata-mata memang untuk mencari Allah, maka kemudian Allah lah yang bertanggung jawab atas kita. Selanjutnya, contoh dari Mbah Nun yang kedua adalah Kiai Kanjeng. Mbah Nun bercerita bahwa Kiai Kanjeng ini, setahu beliau adalah grup musik yang paling awet di seluruh dunia. Mbah Nun menambahkan bahwa pada saat sinau bareng malam hari itu adalah pentas Kiai Kanjeng bersama Mbah Nun yang ke-3677. Bayangkan, tahun 2015 yang lalu, Kiai Kanjeng dan Mbah Nun yang sinau bareng bersama masyarakat sudah sebanyak itu jumlahnya. Belum lagi ditambah acara maihan rutin bulanan di berbagai kota. Bahkan menurut Mbah Nun, itu baru yang Mbah Nun bersama Kiai Kanjeng saja. Karena Kiai Kanjeng sendiri saja pun pasti juga sudah lebih banyak dari itu. Bahkan kalau dikejar lagi, Mbah Nun sendiri pun juga tidak terhitung sudah berapa kali jumlahnya maihan bersama masyarakat. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko begini. Maksud saya, teman-teman semua, Kiai Kanjeng itu doanya adalah kesadaran bahwa Allah lah yang memperjalankan kita semua. Artinya, teman-teman, Kiai Kanjeng selalu menyadari bahwa di setiap Kiai Kanjeng mukul gamelan, nyanyi, bikin lagu, itu semua semata-mata karena diperjalankan oleh Allah. Maka alhamdulillah Allah lah yang bertanggung jawab kepada Kiai Kanjeng. Allah jugalah yang menghidupi Kiai Kanjeng. Padahal secara teori modern seharusnya mustahil ada grup musik yang bisa bertahan tanpa pernah ada promosinya dan juga tidak mengikuti rumus pasar industri modern yang katanya harus seperti inilah, seperti itulah. Namun nyatanya menurut Mbah Nun, Kiai Kanjeng tetap bisa awet dengan tetap menjadi diri sendiri. Bahkan sampai sekarang ini jadwal manggung sangat padat. Intinya seperti yang Mbah Nun ungkapkan tadi, bahwa jika kita mencari Allah, jika tujuannya kita untuk Allah,
maka niscaya Allah lah yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Karena Allah maha tanggung jawab yang luar biasa. Poin selanjutnya, Mbak Nun pun bercerita yang intinya selama Kiai Kanjeng dan khususnya Mbak Nun sendiri tidak pernah pasang tarif. Bahkan Mbak Nun sering sekali bercerita di setiap acara maiyahan bahwa syarat pertama undang Cak Nun dan Kiai Kanjeng adalah tidak boleh menanyakan tarif. Dan pasti akan dicoret jika ada yang menanyakan tarif. Kemudian selanjutnya Mbak Nun bercerita tentang Kiai Kanjeng begini. Begitu juga dengan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng tidak punya sponsor, Kiai Kanjeng tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Keluar negeri kita ke sekian puluh negara dan sangat banyak kota-kota. Kita sungkan kalau pakai uang negara. Kita tidak pernah pakai uang APBN dan tidak pernah mau dibiayai pejabat ataupun pemerintah. Mbak Nun bercerita kalau semua beliau cari sendiri, entah bagaimana caranya. Sehingga menurut Mbak Nun, setiap kali kita diundang ke luar negeri, pertanyaan pertama dari beliau kepada Kiai Kanjeng adalah, siapa yang siap tidak berangkat? Dan semuanya angkat tangan, berarti sip, sudah tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya pun tidak jadi, maka tidak masalah. Namun di sisi lain Mbak Nun berhusnuzon kepada Allah begini. Yalah, kasihannya orang ini. Wong sudah jelas dapat kesempatan ke luar negeri, tapi kok malah pengumumannya siapa yang siap tidak berangkat. Padahal menurut Mbah Nun, di mana-mana kan pertanyaannya seharusnya siapa yang siap berangkat tanggal segini sampai tanggal segini ke Maroko sama ke Turki misalnya. Siap, begitu toh biasanya ya kalau jadi. Nah, oleh karena itu menurut Mbah Nun, maka pertanyaannya beliau balik, siapa yang ikhlas tidak jadi? Semua pun angkat tangan ikhlas. Tapi akhirnya Allah tidak tega. Kemudian ada orang datang. Cak, katanya mau ke Turki dan Maroko. Iya rek, tapi tidak jadi. Loh kenapa? Tiketnya kurang. Menurut Mbah Nun, kurang itu sebenarnya tidak ada. Tapi karena tidak enak, masa bilang tidak ada, nanti dikira minta. Maka dijawab saja kurang tiketnya. Kalau begitu aku nyumbang 5 tiketnya Cak. Mbak Nun menjawab, ya alhamdulillah, semoga nanti pas waktunya. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol kembali dan akhirnya, ya sudah kalau begitu aku saja yang bayari tiketnya semua Cak. Kurang lebih itu contoh yang Mbak Nun kemukakan dan kemudian Mbak Nun menggarisbawahi begini. Jadi saya dan Kiai Kanjeng itu selama ini keliling kemana-mana itu diundang oleh orang yang bersyukur. Dan menurut Mbah Nun, rizki dari orang yang bersyukur itu tidak hitung-hitungan. Poin selanjutnya, Mbah Nun menarik poin sebelumnya untuk dijadikan ilmu bersama. Jadi, rizki itu ada 3 macam, yakni rizki orang transaksi, rizki orang butuh, dan rizki orang bersyukur. Kalau rizki orang transaksi adalah orang yang menjual ingin agar dapat untung sebanyak-banyaknya, dan sebaliknya orang yang membeli ingin membeli dengan semurah-murahnya. Sedangkan rizki orang butuh adalah di mana orang itu terpaksa menjual suatu hal karena butuh. Dan yang terakhir adalah rizki orang bersyukur, di mana orang gembira, bahagia, senang sehingga dia pun bersyukur. Poin yang selanjutnya adalah Mbah Nun berpesan supaya mesra dan manjalah kepada Allah. Kemudian Mbah Nun bercerita ada seorang wali yang bernama Imam Lapeo dari Mandar, tepatnya di daerah Pembusuan, kira-kira dari Makassar 350 km. Jadi ceritanya pada suatu ketika dia dibikinkan masjid oleh masyarakat sekitar. Kemudian begitu dia mulai jadi imam di masjid itu, ternyata baru tahu bahwa materialnya masih banyak yang ngutang. Genteng ngutang, semen ngutang, pasir ngutang. Ini apa ini? Buatin masjid kok masih ngutang? Singkat cerita, saat zuhur dia hendak sholat sendirian di masjid saat orang-orang sedang bekerja.
Kemudian ada rombongan Cina-Cina dari kota datang membawa nota. Imam, ini sudah lama tidak dibayar-bayar. Tidak bisa dagang ini kita kalau tidak dibayar. Pokoknya ditagih, genteng segini, pasir segini, semen segini, kayu segini. Kemudian Imam Lapeo marah. Jangan main-main kamu sama Allah. Dibayar kamu nanti. Allah kok ditagih, pasti dibayar. Allah maha kaya kok. Nekat dia bilang begitu. Terus dia masuk masjid sholat zuhur. Kemudian setelah salam dan belum selesai Imam Lapeo berdoa, tiba-tiba dari kejauhan ada suara mobil berhenti sembari berteriak. Imam, mana ini Imam? Buat masjid kok tidak bilang-bilang? Kita kan juga pengen ikut bantu. Kalau sudah jadi begini terus bagaimana lagi saya bisa bantunya? Ternyata yang datang adalah rombongan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kemudian Imam Lapeo keluar dari masjid sembari berkata, ya sudah, itu bayar Cina-Cina itu, bayar. Selanjutnya, poin yang terakhir intinya, Mbah Nun menawarkan kepada jamaah untuk tidak usah saling bertengkar antar aliran Islam apapun. Namun saling rukun dan berendah hatilah dengan berlandaskan bahwa mau NU, Muhammadiyah, mau apapun saja harus saling rukun dan berhusnuzon bahwa Islam adalah satu, yakni Islamnya Rasulullah. Perkara tafsiran atau mazhab yang berbeda-beda tidak masalah. Pokoknya yang penting saling berhusnuzon dan jangan saling tuding, saling mengkafir-kafirkan, saling menyesat-nyesatkan yang tidak sepaham. Karena pada hakikatnya kita semua posisinya adalah sama, yakni berharap semoga apapun mazhab dan tafsiran kita, semoga Allah menerimanya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.